Oke guys, balik lagi ke channel Bas Clemens. Kita bakal analisis lagi guys ya. Ini persiapan tim-tim MPL buat menjelang nih ya H-3 ya untuk playoff MPL. Kita bakal melihat banyak-banyak kejutan nih pasti ya. Dan kita bakal lihat di sini alter ego ya, masih dengan kombinasi Ermici, Crybaby, Mauzi, Cassius, Sally Boy. Crybaby ini si Murphy guys ya. Jadi kalau Bigetron sendiri menggunakan Warlord, Kaye, Brands, Bravo, dan Dreams. Ini kayak yang kemarin gua rekam ya, mereka pertandingannya kayak gini. Gua nggak tahu nanti pas playoff starting line up itu bakal pakai Anissa atau pakai Warlord. Tapi di sini kita bakal melihat permainan Atlas ya. Terus Kagura support juga sekarang akan dicoba sama BTR seperti yang gue mention kemarin pas di ini analisis EVOS. Dan juga Natalia support ya. Jadi di sini kayak Natalia support melawan Kagura support ya. Jadi tanpa panjang lebar, kita langsung saksikan saja ke dalam in game-nya. Oke guys, jadi kita lihat di sini ya, kita bakal lihat dari sisi Warlord kebanyakan mungkin. Warlord sini akan memainkan offlane, sepertinya offlane ini guys ya, Alice ya. Karena Alice memang udah dari season-season sebelumnya juga digunakan sebagai ini guys ya, offlaner. Dan di sini dia bakal terpojok banget. Alice level 1 tentunya hanya bisa clearing wave. Ermici di situ udah menunggu, ada Natalie juga yang udah bakal rese banget. Di situ kita lihat yang mendapatkan adalah seorang Lancelot. Ya, kita bakal melihat di sini Brands lagi nge-spam lumayan banyak Lancelot. Crybaby di situ akan langsung membunuh bersama seorang Ermici dengan Guinevere ya guys. Bravo lawan Mauzi ya. Jadi kayak bahkan kayak dengan meta kayak gini, seorang Mauzi aja jadi main Tamus guys ya. Di situ Natalia masih bisa berubah. Natalia di sini bakal menurut gua bakal lumayan banyak dipakai sih. Mungkin gue udah banyak lihat Natalie sebagai ini ya, sebagai support, tapi gue nggak sabar nanti Natalie ini kalau dijadiin sebagai hard carry gimana. Soalnya kita tahu kan kapabilitas Natalie itu kalau misalkan dia sekali dapetin hero core itu udah pasti nggak bisa lepas guys ya, apalagi kalau itemnya udah jadi. Dan di sini seorang Murphy juga dia nggak bikin item defense ya, kayak seperti kita tahu sebelumnya itu mungkin kalian tahu Natalie support ntar ujung-ujungnya mainnya tuh main Athena Shield, terus main Dominance Ice gitu. Tapi enggak, kali ini dia akan bikin full attack ya. Sepertinya tujuannya apa? Buat mengganggu supaya si Lancelot itu nggak bisa macam-macam. Ya di sini efek juga berubah ya dari Natalie sendiri, banyak perubahan. Lancelot juga agak sedikit di buff ya bisa dibilang, tapi gue nggak tahu ya kalau misalkan menurut gue Lancelot sebagai hyper carry sendirian tuh agak sedikit berat sih. Di situ Natalie-nya agak sedikit kemajuan. Kita lihat rotasinya, Mauzi di sini benar-benar menjadi orang yang buat TB-in badan karena di sini nggak ada yang TB-in lagi. Guinevere cuma nunggu ya. Gigi bakal jadi pancingan sih ya, kemungkinan besar bakal jadi pancingan. Sally Boy dengan karinya bakal kayak ngedamage dari jauh. Jadi benar-benar cuma Tamus saja. Karena Natalie-nya bukain map tapi dia nggak bisa TB-in terlalu lama. Jadi Tamus di sini adalah pusat untuk tahan badan untuk anak-anak alter ego. Sementara BTR sendiri dia punya Atlas, ya, dia punya Alice juga buat tahanin badan, dan dia punya Johet. Menurut gue di sini mungkin ya yang direncanakan sama anak-anak BTR itu adalah combo Atlas dan juga Kagura gitu. Jadi ditimpuk rame-rame. Nah, sini Warlord dimajuin agak sedikit telat menurut gue. Jadi Warlordnya dapat tambahan HP di situ. Ini kita bakal lihat flameshot Ermici di situ benar-benar on point banget ya, dia tahu Alice-nya udah bisa mati karena flameshot dia. Itu tapi sebetulnya alter ego agak sedikit telat sedikit masuknya. Jadi Alice tuh bisa nyerap darahnya tuh lumayan banyak istilahnya. Berar di sini kita lihat masih menjadi hyper carry-nya. Ini kalau kalian penasaran ini pertandingan yang mana sama ini kemarin MCL ya. MCL alter ego ketemu sama BTR. Jadi kayak kenapa nggak kita melihat sekaligus dua-duanya daripada kita mengintipnya satu-satu kan. Ya, kemarin kan kita udah mengintip EVOS. Dan ini kita bisa mengintip sekaligus dua-duanya guys. Persiapannya tuh kayak gimana? Warlord di sini main Alice ya. Gue nggak tahu ya apakah di sini bakal efektif atau enggak, tapi di sini menurut gue mungkin kalau Kagura sih mestinya bisa dipakai ya guys ya. Cuma di sini gue kayak agak sedikit menyayangkan mungkin Atlasnya sih guys. Kalau Atlasnya diganti hero-hero yang bisa lebih ke arah apa ya, escape dan culik gitu ya, mungkin kayak Chow, kayak Akai mungkin bakal lebih bagus mungkin ya. Tapi Akai di sini ada Digi sih permasalahan. Jadi Atlas di sini kayak enak banget dia dibuat dipukulin sama seorang Kari. Karinya berarti benar-benar susah disentuh. Karena kenapa karinya susah disentuh? Di sini kan tujuan pemilihan Lancelot itu adalah untuk masuk ke dalam karinya langsung, betul nggak? Betul. Tapi kalau misalkan selama si Natalie-nya belum keluar, Lancelotnya nggak berani keluar guys. Karena istilahnya kayak lu tuh mau ngebunuh si Kari, terus lu kena silent sama Natalie, malah lu yang mati sendiri kan di depan. Jadi itu kayak Natalie ini selain dia buat ngebuka map, dia juga buat gangguin orang yang langsung masuk ke arah belakang. Dan dia tuh hilang ya, jalannya cepet,
Terus kalau dulu mungkin kita bisa tempelin dia terus supaya dia nggak bisa ngilang ya. Tapi kali ini dia dengan skill barunya, ultinya itu bisa langsung ngilangin diri dia guys ya, tanpa harus masuk ke dalam semak-semak. Jadi itu guys ya, alasan mungkin kayak Natalie mungkin nanti bakal gua nggak bilang bakal di spam banyak orang sih, gua bilang akan ada kemungkinan lebih sering dipakai dibandingkan sebelumnya. Richie di situ kita lihat ya, akan menemani Kaye di sini nge-push ya, tentunya damage daripada Kagura di sini nggak bakal cukup. Killing spree didapatkan sama Brans, itu Brans benar-benar mendapatkan poin-poin yang penting. Tapi sayang banget di sini Sally Boy emang nggak bisa disentuh. Selalu kayak kita lihat Brans mungkin dapetin si siapa namanya di Digi ya, dapetin si Natalie. Kita lihat ya, Natalie langsung para Brans, memaksa Bransnya untuk mundur terlebih dahulu, kayak langsung maju. Sebenarnya kayak damage burst daripada anak-anak BTM di sini udah lumayan besar banget kan. Dan di sini bisa kalian lihat ya, Bransnya bakal sakit banget di situ. Ntar permasalahannya mungkin akan datang pada saat late game ya. Begitu kayak Natalie-nya udah lumayan sakit, terus Sally Boy-nya kayak 2 hit udah mati. Karena di sini mereka cuma membutuhkan 2 detik buat ngebunuh Lancelot. Kalau Lancelot-nya kestun, kita lihat ya, langsung masuk di situ. Sally Boy ya langsung diharas terus, tapi sayang sekali masih bisa selamat di situ guys. Itu kayak war yang bagus banget. Tapi kita lihat lagi di situ Thanos akan membunuh Lancelot. Kenapa? Karena Lancelotnya nggak bisa lari karena dipukulin sama seorang Natalie sih. Natalie bakal menunggu guys di situ ya. Kita bakal lihat sama-sama Amici berbarengan di silence, di toel, dan bakal dibalikin lagi karena Sally Boy di situ udah sempat buat ngisi darah juga ya, bukulin jungle, isi darah, fight lagi. Ya pokoknya enaknya gitu, bisa fight lagi. Sementara kayak Lancelot kalau misalkan dia skill satunya nyangkut, itu udah berat banget buat kayak dia escape keluar lagi. Jadi kayak main Lancelot mungkin salah satu tantangan terbesarnya adalah kalian harus ini ya, simpan skill satunya guys, nggak boleh miss guys. Sekali miss itu gawat. Kalau lihat ya, Crybaby udah mulai pukul tuh yang langsung ulti, langsung cakar Warlord lagi, darahnya tinggal setengah. Kalian bayangin kalau lagi dalam team fight tuh Warlord nggak bisa ngapa-ngapain guys. Istilahnya kayak sebelum ulti aja dia udah mati duluan. Jadi kayak mau maju-maju juga berat. Dan kita lihat di situ 4-1 dari Brans. Sementara Natalie-nya 1-3. Walaupun mati 3 kali, kita lihat di situ dia udah bikin heptasis ya. Jadi dapat tambahan damage 150 plus 100% kalau nggak salah ya. Ambush attack-nya. Kita bakal lihat alter ego di situ udah mulai objektif banget guys. Dia akan selalu jalan bersama dengan Kari. Sementara Natalie-nya benar-benar muter ngebukain map ya, mencegah dianya tuh di flank dari samping. Semuanya kelihatan di sini sama Natalie. Jadi kayak Isun kan kemarin ada yang bilang kan, oh Isun Sing bisa nggak ya dijadiin support atau segala macam. Nah itu kayak masih terlalu terlalu naif mungkin pakai Isun Sing support guys. Tapi sini kita lihat good game ya, sudah mulai ada ini guys ya, nggak main stiker guys sekarang ya, main good game. Wow, ini langsung dimasukin, kita lihat tebakannya bener banget di situ daripada seorang tim. Tapi lagi-lagi Sally Boy-nya nggak bisa ini, Dreams-nya maju, Crybaby-nya sempat silence ya. Pokoknya setiap kali kalian maju kena silence Natalie itu kayak orang bingung gitu guys. Jadi pada saat kena silence itu waktunya Karinya untuk melakukan harassment. Jadi di sini BTR itu sebetulnya kalau misalkan mereka mau all in guys ya, masuk semua. Bikin Natalie-nya tuh bingung mau pukul yang mana. Tapi kalau misalkan mereka tarik ulur, di sini malah dimakan sama seorang Natalie. Kita miss kayaknya di situ. Nah, kita ngeliat yang hilang dia. Stret, langsung hilang guys ya. Tuh lihat Crybaby-nya, dia bisa langsung hilang guys. Tanpa harus kayak masuk ke dalam bus lama. Biasanya kan kayak lu main Natalie itu kalau lu udah kejepit di depan ya nggak bisa ngilang, itu kan kayak lu otomatis mati kan. Tapi di sini sekarang Natalie yang baru ini bakal berbeda banget. Kita lihat sepertinya bakal dibunuh. Natalie-nya agak sedikit nafsu sama seorang Alice tapi nggak berhasil untuk nge-burst down. Dreams di sini bakal maju. Kita lihat Bravo langsung menuju ke arah Sally Boy. Tapi kita lihat Sally Boy benar-benar di cover selalu sama seorang Digi. KYY apakah bakal diincar? Killing spree daripada seorang Warlord dengan menggunakan execute-nya. Brans mencoba mendapatkan Amici, masih kabur-kaburan di situ. Amici-nya juga nggak berani, Bransnya juga nggak berani. Sally Boy langsung mati guys. Itu kayak Kari kalau udah jadi ya gitu. Alice itu sempat putih juga enggak. Dan di sini Alice tentunya pasti langsung berencana untuk mendapatkan Winter Trancheon. Tapi masalahnya kalau setiap kali ada Winter Trancheon juga nggak mungkin Karinya tuh lama-lama di daerah deket-deket sama seorang Kari gitu. Sama seorang Alice maksudnya. Jadi pasti tuh kayak orang menghindar semua. Mungkin dia bisa bertahan, mungkin dia bisa isep beberapa darah, tapi untuk ngebunuh Karinya di sini yang permasalahan. Karena di sini kita belum melihat Karinya tuh bisa di take down dari tadi. Masih bebas banget, selalu yang
antara yang mati itu kalau nggak Natalie, kalau nggak ya Digi gitu ya. Dan di sini Digi akan menjadi pancingan yang bagus sih. Kita lihat Brans di situ ya, bahkan kayak lari aja nggak bisa, langsung dikasih reverse time di situ. Ya, kalian bisa lihat sendiri ya, apa kira-kira yang apa ya, hero yang nggak begitu berperan apa gitu ya. Kelihatan kayak dari tadi Atlasnya nggak bisa melakukan terlalu banyak ya, inisiasi ya, berada di depan. Tapi kalau untuk ngelok hero dia agak sedikit susah dari tadi. Mau sih melawan KYY. Di sini Kagura juga belum efektif banget menurut gua, karena di sini ultinya nggak ada yang bisa masuk atau nge-burst siapa gitu kan. Sini kita lihat ya masih mencoba untuk defense anak-anak BTR. Di sini skor sebetulnya masih benar-benar kayak sama ya, nggak terlalu besar perbedaannya. Di sini BTR gue bilang sih emang ada apa ya, mungkin kayak dibandingkan kayak di minggu-minggu awal adalah sedikit penurunan menurut gue. Walaupun kayak dia mungkin lagi mencoba meta ya, kita nggak tahu kalau misalkan Bransnya pakai MM bakal jadi kayak apa ya, karena di sini mungkin mereka lagi mencoba untuk yang namanya Lancelot ya, bisa dipakai seperti apa. Di situ pengen diambil lagi, Brans nggak pengen ngambil kesempatan ya, lihat ya, langsung dihajar di situ Brans, malah langsung dibunuh sepertinya. Apakah masih bisa masuk? Last hit di situ tidak didapatkan, KYY-nya malah yang dibunuh. Wah, Bransnya juga mati di situ sama efek pasif dari Kari. Itu udah jauh banget loh, bisa mati guys ya, agak sedikit aneh. Dan di sini kita lihat dengan bebasnya di sini seorang Kari benar-benar kayak enak banget. Jadi balik lagi seperti kemarin di permainan EVOS, kita lihat One masih menggunakan hyper carry, Brans juga masih menggunakan hyper carry, terus si siapa namanya, bukan Mausi guys, Sally Boy juga masih menggunakan hyper carry. Kalau kemarin kan Mausi ya main hyper carry, jadi kayak dia udah mau agak sedikit diganti nih dari alter ego, karena biasa Sally Boy-nya yang bermain agak sedikit support, terus Mauzi yang bergeser, atau biasanya Sally Boy-nya nggak main pakai Yam, tapi kali ini Yamnya nggak dimainin dan biarin Sally Boy yang bermain Kari guys ya. Di sini Sally Boy juga bagus sih, ya. Pasti main kayak gini positioning udah jelas lah, kalau mid laner tuh positioning harus main pinter ya. Jadi hyper carry di sini sebetulnya alter ego punya banyak apa ya, banyak peluang sih ya istilahnya. Karena kalau misalkan mereka pengen mainin Mauzi, hyper carry bisa, mau mainin Sally Boy bisa. Jadi tergantung menurut gue pool hero-nya sih. Tergantung misalkan hero yang mau dijadiin hyper carry itu lebih ahli dimainin sama Mauzi, apa lebih dia lebih mahir dimainin sama Sally Boy. Jadi kayak kadang-kadang tuh mungkin nggak gitu bagus buat tim kalian kalau misalkan mainnya ganti-ganti gitu. Tapi yang gue percaya adalah satu guys, pada saat kalian main kayak gitu bikin musuhnya bingung. Karena istilahnya tipe permainan dua orang itu kan beda kan. Jadi itu yang bisa bikin apa ya, walaupun kayak mungkin nggak sekuat kalau kalian main spam, oke, lu main hyper carry terus, gua main selalu gue main support gitu. Mungkin kayak itu bakal lebih kuat buat tim kalian, tapi itu juga akan semakin mudah terbaca sama tim musuh. Jadi kayak ada plus minusnya pastilah. Kalau bisa ganti-ganti ada plus minusnya. Kalau kalian tetepin satu role itu juga ada plus minusnya juga guys. Jadi terserah timnya sih guys ya, mau eksekusinya tuh nanti seperti apa. Di sini kesulitan banget sih dari tadi ya. Tiap kali Bransnya masuk ada ulti Digi, tiba-tiba di stun sama Natalie. Jadi kayak di sini Brans mau masuk juga mikir-mikir. Mungkin harus menunggu Warlord dulu ya masuk ke sini. Dan di sini Jowhead juga agak sedikit susah dari tadi mencoba untuk mendapatkan Sally Boy. Oke, target udah ada, ejection udah masuk ke dalam. Cassius itu lagi-lagi diincar pertama kali, tapi ya lagi-lagi guys ya, Sally Boy-nya bebas. Kari menjadi tumpuan paling belakang ya, sementara Digi-nya mancing. Kita lihat Warlock itu mau nambah darah sebanyak apapun ya, yang namanya Sally Boy sudah menggila, nggak ada yang bisa sentuh ya. Terus kayak skillnya si Lancelot semuanya udah dipakai kayak gini juga, jadi bebas banget di sini buat seorang Sally Boy untuk mancing. Kita lihat di situ gila Crybaby ya, darah Vina segitu aja masih toel guys. Toel Armici masih mencoba untuk mengusir di situ ya. Dia nggak mau langsung masuk, yang penting itu dapetin turret, yaitu namanya objective gaming guys, nggak asal masuk. Dan satu turret sudah dihancurkan, dan kalau kayak gini sih gue nggak tahu ya gimana cara ngebunuh si ininya guys ya, Karinya. Nah, mesti Lancelot sih yang dapat. Kalau misalkan Lancelot yang mungkin bisa dapat, mungkin ada peluang. Tapi di sini yang cover terlalu banyak guys. Ada cover Digi, ada si Guinevere juga bisa nge-stun. Terus kayak Natalie-nya ini yang kayak menyusahkan. Tiap kali masuk, Lancelot-nya bakal coba untuk di-silence. Begitu ngeluarin segitiga, dia bakal di-silence. Michi di sini bakal mundur terlebih dahulu, menunggu teman-temannya sepertinya Lord 45 detik lagi di sini.
KYY masih mencoba untuk open map. Kita lihat Kaguranya 2-3. Lancelotnya bunuhnya sih banyak guys ya. Di sini ya mungkin kalau misalkan mereka bakal ganti ya, menurut gua kalau Atlas diganti terus Kaguranya diganti juga itu bakal much better sih ya menurut gua komposisinya. Mungkin mereka kayak butuh hero-hero jarak jauh juga di sini. Ya mungkin kayak Cecilion gitu ya. Soalnya di sini kita lihat Kaguranya terbukti nggak bisa seefektif kayak Cecilion gitu ya, nge-damage banyak ya. Dia cuma bisa sekali ulti, itu pun feeling gue ya untuk item sekarang itu karinya nggak bakal mati guys untuk Reaper sekarang. Kita lihat situ Natalinya udah enak banget. Awal-awal dia bukain map ya, di mid game sampai late game dia jadi damager. Kalau misalkan itu siapa namanya Alice mungkin jalan sendiri ya, kalau misalkan ketemu Natali udah pakai Endless, pakai Heptasis, pakai Second Fury mah bisa dimatiin guys ya, karena nggak sempat ulti sama sekali kan. Karena Alice itu kan sebetulnya hero empuk, tapi dia punya lifesteal tinggi. Jadi kalau misalkan dia ke silence, nggak sempat ngapa-ngapain tuh lihat ya, Brandsay diisengnya, Brandsay langsung harus mundur. Itu cuma damage dari Natali doang guys ya. Damage dari Natali doang udah rusuh, kita lihat Raigeki bakal mundur di situ. Ya, bakal mati sih sama Alice-nya. Cuma yang lainnya pora-poranda guys ya. Kayaknya nggak bisa maju juga. Si Lancelotnya juga udah nggak bisa maju. Sekali digangguin sama Natali, darahnya Lancelot setengah, memaksa dia untuk pulang, dan sepertinya di sini Lordnya bakal dipegang sama Alter Ego. Di situ Warlord juga nggak berani ngapa-ngapain, lebih memilih untuk nge-push dulu aja. Dan Lordnya akan didapatkan sama anak-anak Alter Ego di sini. Komposisi yang kurang baik ya. Kayak Atlas di sini mungkin kita bakal melihat apa ya, kalau misalkan orang pakai Atlas itu harus ketemu kombonya gitu guys, dan itu team fight-nya harus benar-benar menurut gue bareng-bareng sih, karena kan Atlas itu bisa banting beberapa orang sekaligus ya, walaupun dia emang keras ya, dia bisa memberikan efek slow segala macam, tapi di sini dengan Lancelot itu kayak dari tadi nggak masuk gitu ya, kayak Dreamsnya masuk duluan terus Lancelotnya bersih-bersih, itu belum kelihatan guys dari komposisi BTR ini. Entah mereka harus kayak sesuaiin lagi timingnya, atau mereka bakal harus mencoba untuk mengganti hero-nya, karena dari tadi ya mungkin di sini ya mereka ke pressure, salah satu alasannya gara-gara ada Natali sih. Ya, Natali daripada seorang Murphy di sini ya, yang kemarin bikinnya item defense ya di regular season kalau nggak salah, apa di season lalu guys ya. Tapi kali ini Natalinya bermain damage, jadi pada saat late game dia bakal ngebantu banget, langsung kabur gitu aja. Karena sekarang istilahnya kalau dulu dibikin tank, sekarang tuh mereka lebih gampang buat Natalinya escape karena dia punya ulti gitu. Kita lihat Dreams maju gitu aja langsung diamanin ya, nggak ada masalah. Dan Dreams kita lihat mencoba untuk membunuh seorang Natalinya aja susah gitu. Warlord sini bakal masuk sebentar lagi, mencoba untuk menahan 1, 2, 3, tapi kita lihat damage daripada seorang Sally Boy di sini bakal gede banget. Mencoba untuk kabur dari Bravo, Warlord masih bisa kabur. Brands lagi-lagi mati. Di sini Lancelot emang udah nggak bisa sama sekali. Dia dari tadi kayak ngincer Gigi pakai ulti, ngincer Natali pakai ulti aja, dari tadi belum bisa ngebunuh siapapun. Jadi kayak emang sedikit kurang efektif. Kalian lihat kayak di sini BTR nggak gitu seragam ya. Atlasnya satu mati dulu. Terus Warlordnya masuk, itu Lancelotnya udah mati. Jadi kalau bayangin kalau tadi Lancelotnya masuk duluan, terus segala macam, itu pasti jauh lebih rapi. Jadi di sini mungkin bukan hero-nya doang yang agak sedikit kalah, tapi di sini apa ya? Mereka cara bermainnya juga agak sedikit ngawur ya, boleh dibilang. Jadi gitu aja ya konten analisis hari ini. Semoga kita bakal melihat banyak perkembangan lagi ke depannya untuk tim-tim MPL ini, supaya makin seru. Walaupun online ya, kita harap bisa memberikan tontonan yang cukup menarik buat kita semua. Gue tahu dari kalian semua banyak yang minta request, bang coba liatin persiapan dari RRQ. Tapi ya kita masih coba cari footage ya. Mudah-mudahan hari ini gue dapat dan besok gue bisa upload lagi. Oke guys, jadi gitu aja analisis hari ini. Jangan lupa tinggalin like, subscribe channelnya, share ke teman-teman kalian. Dan gue Bas Clemens, see you besok, bye-bye.